Kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Kita banyak mendengar bahwa kita harus hidup kudus dan sempurna. Tidak sedikit orang merasa gagal karena tidak bisa berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Banyak orang berpikir ikut Tuhan itu enak saja. Sehingga saat menghadapi ujian, tantangan, persoalan, kerikil tajam, imannya mulai goyah dan meragukan kasih Tuhan. Mereka memilih hidup berpaling dari Tuhan dan mulai berjalan menurut kehendak hatinya yang mereka pikir itu lebih baik dari jalan Tuhan. Kita tidak bisa berubah dengan kekuatan sendiri berbalik kepada jalan Tuhan. Bukan dengan usaha kita, namun oleh kasih karunia yang memampukan kita. Kasih itu sendiri yang mendorong kita dan memampukan kita. Inilah waktunya kita berbalik kepada kasih karunia Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semua bersukacita pagi hari ini bisa lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau tetap datang kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh melihatkan keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu, mujizat-Mu itu masih nyata dalam sampai saat ini Tuhan. Terima kasih dan biarlah saat pagi hari ini kami mau bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Kami bersama-sama datang untuk kami memuji, untuk kami meninggikan nama-Mu dimanapun kami berada.
Mungkin jemaatmu ada yang tidak datang di tempat ini, di dalam rumahmu, tapi dimanapun berada Tuhan, mereka akan menikmati akan hadirat-Mu. Karena kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Terima kasih, kami siap datang, kami siap memuji Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dan sudah diberkati bersama saya, katakan amin. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik, kasih-Nya tidak berkesudahan atas hidup kita. Haleluya. Bebaskan rohmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan, ya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku diurus. Sebab Dia apa? Allah. Engkau yang percaya mengimani pujian ini, angkat tanganmu, katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Mari bersama katakan, Dia ada. Dia ada di dalamku, bergerak tinggi. Sebab Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kemenang semuanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Kau baik. Yesus, Dia sekali lagi katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat, katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Kita percaya kebaikan Tuhan masih ada atas hidup kita, amin. Mari kita bersama-sama katakan, He's so good to you, He's so good to me. Bersama angkat pujianmu, He is so. Saudara boleh tunjuk saudaramu, kiri kananmu. He's so good to you, so good. He's so good to you, He is so good to me. He's so good to you. Tengok saudaramu, katakan, He is. Tengok saudaramu kiri kanan.
Tuhan, siapa dapat melawan? Kita lebih dari angkat tanganmu bersama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Tunjuk dirimu. Saya lebih dari pemenang. Yeah, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda sekalipun hari ini kita masih beribadah online. Tapi saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Untuk saudara yang sedang memiliki pergumulan dan ingin untuk didoakan, dapat menghubungi WhatsApp admin gereja. Saudara akan dihubungkan dengan konselor yang siap untuk mendengarkan dan mendoakan Anda. Terima kasih untuk saudara yang telah menyerahkan diri dan hidup baru di dalam Kristus di bulan ini. Pelayanan baptisan ini akan kami buka kembali di bulan April. Segera daftarkan diri Anda untuk memulai hidup baru di dalam Tuhan. Hari ini juga datanglah dengan ucapan syukur dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari berikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh kelimpahan. Persembahan Anda juga merupakan bagian dari ibadah. Saya percaya berkat yang disalurkan akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika hari ini kalian diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Graha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe, supaya Anda mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan baru dari kami. Demikian Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita boleh siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan, kita tetap buka hati kita, dan biarlah firman itu boleh tertanam atas hidup kita. Haleluya. Ku
pagi hari ini. Temukan Dia pagi hari ini melalui penyembahan. Shikayaralabaralaba. Hatimu Tuhan kami merindukan. Hati hamba, hati yang tulus Kau berikan atas hidup kami Bapa. Kiralabaralabaralalalalato. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau yang memberikan kasih-Mu, hati-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami gereja-Mu. Oh, kami hanya bisa membuka hati kami. Kami memberi yang terbaik. Kami beri yang terbaik bagi-Mu. Oh, kiralabaya syakaralabaralabo. Engkau yang mengerti, Engkau yang menilik setiap hati dan setiap kami jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau Allah yang tidak pernah meninggal dan membiarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau turut kehendak-Mu. Haleluya. Kami rindu Kau ubahkan hidup kami. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saja gereja Tuhan, untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, katakan, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Mari lebih lagi katakan, ku mau seperti-Mu. Disempurnakan, Kau sempurnakan Tuhan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan pagi hari ini datang dalam rumah-Mu, kami rindu bahwa kami pulang hidup kami berubah Tuhan. Kami tahu kalau tanpa Tuhan hidup kami tidak akan pernah bisa berubah dan kami tidak akan pernah berbuah apapun dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami datang dengan segala kerendahan hati kami mau mengizinkan Tuhan untuk melihat, mengkoreksi,
bahkan menyelidiki segala hati dan batin kami, bahkan sampai ke dalam setiap kehidupan kami yang paling dalam dan yang paling tersembunyi Tuhan, yang mungkin selama ini kami tutupi, yang selama ini mungkin orang lain kami gak izinkan tahu Tuhan. Tapi pagi ini kami mau terbuka kepada Tuhan saja, dan kalau ada yang gak berkenan Tuhan, ambil, Tuhan cabut, dan Tuhan bersihkan. Sebab kami siap untuk kami ini mengalami pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengizinkan Engkau Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau menjamah kami. Sementara firman ini disampaikan, kami mendengar, hati kami berkobar-kobar Tuhan. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang baik dan telah menyediakan semua yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Saudara, terima kasih buat para pemain musik, pelayan Tuhan yang sudah melayani ibadah pagi hari ini. Ya, Saudara, pagi hari ini saya akan memberi tema atau judul dari firman renungan pagi hari ini adalah harta, tata, dan apa Saudara? Bukan Renata Saudara ya, taat Saudara ya. Ya, harta, tata, dan taat Saudara. Sebab ini adalah topik yang sebenarnya terjadi, yang ada dalam setiap kehidupan kita. Dan ini bukan bicara sekedar berkat, tapi saya akan lebih berbicara tentang bagaimana kehidupan ini kita harus menyingkirkan penghalang-penghalang berkat, penghalang-penghalang pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita tahu kalau kita ini datang ke gereja, kalau saudara kita ini semua datang ke gereja, bukan karena ini liturgi agama, karena kita cuman sekedar, karena saya agama Kristen Pak, gitu. Enggak Saudara, saya percaya bahwa setiap kita merindukan yang namanya pemulihan. Berapa banyak saudara yang rindu dipulihkan Tuhan, boleh lambaikan tangan Saudara, amin Saudara, haleluya. Ya Saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Kita akan baca ayat yang pertama sampai yang kelima. Setelah itu ayat yang ke-9 sampai yang ke-14, Saudara. Ya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Sudah? Oke. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman atau budak, Saudara ya. Ayat ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitakan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. 5. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan, saudara perhatikan, 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong kain. Nah, kita nanti baca ayat yang ke-9 saudara ya, sampai 14 nanti saudara. Nah, hari ini kita akan belajar kepada seorang yang namanya Naaman saudara. Siapa Naaman? Minta tolong slide-nya aja bisa ditampilkan Pak. Naaman ini adalah seorang yang terpandang dikatakan, ya, orang yang terkenal. Kenapa? Karena dia adalah seorang pahlawan. Dia bukan cuma sekedar tentara, dia adalah panglima yang kalau perang selalu menang. Ya. Aram ini musuhnya Israel, saudara. Ya. Firman Tuhan katakan, dia bahkan disayang oleh rakyat, dia disayang oleh tuannya, oleh rajanya, saudara. Karena Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kemenangan dalam hidupnya. Tetapi ada yang ironis, ada yang tragis, bahwa seorang pahlawan tentara ini, dia adalah orang yang sakit kusta. Saudara jangan bayangkan sakit kusta itu seperti hari ini yang bisa dengan gampang diobati saudara ya. Hari itu sakit kusta adalah sakit yang paling mengerikan, sakit yang gak ada obatnya. Orang yang begitu divonis kusta, maka
dia akan menghadapi yang namanya kehidupan yang mengerikan. Karena dia akan dikucilkan dari keluarganya. Keluarganya nggak boleh ketemu, keluarganya nggak boleh ketemu, nggak boleh menemui dia, saudara. Dia harus dikeluarkan dari luar kota, dibuang di tanah pembuangan, saudara. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang tragis. Ini adalah sebuah gambaran kehidupan yang tragis di dalam setiap kehidupan kita. Dia mengalami kehidupan yang tragis. Dia punya uang banyak. Dia punya jabatan yang begitu luar biasa. Dia punya prestasi yang begitu orang lain gak punya, saudara. Ya. Setiap kali berperang selalu menang. Tetapi ada kata tetapi. Ada sesuatu yang ironis. Dia hebat, tetapi dia kusta. Dia kaya raya. Dia punya harta, dia punya tata. Tetapi dia kusta. Oke, next. Kalau saudara lihat tadi ini bukan artis, saudara ya. Ini seorang dokter, ya. Namanya adalah Dr. Richard Teo. Dia adalah seorang dokter dari Singapura, ya. Jadi saudara bayangkan dokter yang gantengnya gini, saudara masih muda. Dia adalah dokter yang pertamanya adalah dokter mata dan kemudian dia belajar tentang operasi plastik, bedah wajah, surgery kosmetik, saudara ya. Dan saudara bisa tahu bagaimana pelanggannya yang begitu banyak, luar biasa. Dalam sekejap dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan dia menjadi orang yang sangat terkenal. Karena banyak artis-artis dan perempuan dari berbagai pelosok negeri datang ke Singapura, saudara. Dan mempercayakan dia untuk mengoperasi wajah, saudara. Ya. Singkat cerita, dia dalam umurnya yang masih muda, tahun 2011. Dia divonis dokter kanker paru-paru, saudara. Dan kankernya menjalar begitu cepat sampai dari tulang belakang sampai bahkan ke otaknya, saudara. Ya. Dalam 1 tahun dia mengalami kesakitan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah kesakitannya, dia menulis sebuah buku, saudara. Saudara nanti bisa search di Google, bahkan di YouTube kesaksiannya juga banyak, saudara ya. Dia baru sadar bahwa kalau dia selama ini mengejar harta, tata, mengejar ketenaran, saudara, dia bisa dapat. Tapi di satu titik waktu dia divonis dokter sakit kanker, saudara. Dia ini punya mobil Ferrari, mobil-mobil sport itu nggak cuma 1-2, puluhan, saudara. Ya, dan setiap tahun dia ganti mobil, saudara. Ya, saya bayangkan kalau tiap tahun saya ganti baju batik, saudara ya. Kadang-kadang 2 tahun sekali, saudara. Kalau basic bagus saya nggak beli, saudara. Tapi ini gantinya mobil, saudara. Mobil sport dia ganti, itu harga miliatan, saudara. Dan di akhir dalam kehidupannya, dia meninggal di umur 30 tahun, saudara. Masih muda, ganteng lagi, saudara. Dan di akhir kehidupannya dia tulis sebuah perkataan. Jangan kejar apa yang gak esensi. Bahwa ternyata waktu dia di rumah sakit, dia bahkan gak bisa peluk mobilnya satu persatu, saudara. Dia harus berjuang dengan maut. Dan terbukti uang dan jabatannya dan tahtanya nggak bisa menolong dalam kehidupannya, saudara. Naaman juga mengalami hidup yang sama, hidup yang tragis. Berapa banyak kehidupan kita juga seringkali mengalami kehidupan yang tragis. Padahal di ayat 1 tadi dikatakan Tuhan menyertai Naaman. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan kita kan, saudara. Loh, katanya Tuhan menyertai. Dan terbukti Naaman juga mengalami sakit kusta, sakit yang mengerikan. Ya, nanti kita akan belajar melihat. Kadang-kadang seringkali keluar dalam pertanyaan kita. Kenapa orang benar seringkali mengalami hal yang tidak baik? Ya, tentu ada sesuatu maksud Tuhan yang jauh di luar apa yang pernah kita bayangkan, pikirkan dalam kehidupan kita. Nah, tapi puji Tuhan, ya, beruntungnya ada seorang gadis kecil, dia seorang budak dari istrinya, seorang tawanan, dan berkata, dia mendengar tuannya Naaman sakit, dan dia mulai memberikan sebuah kabar baik. Dia bercerita kepada istri Naaman, katakan, ada seorang nabi yang mungkin bisa menyembuhkan. Kalau tuanku Naaman bisa datang kepada nabi. Saudara, next. Saya mau katakan, kita sebagai gereja Tuhan, kita adalah gambaran yang sama seperti budak kecil ini, saudara. Berapa banyak kekristenan sekarang kali nggak dianggap kita sebagai orang Kristen.
Kita nggak dianggap kita orang kecil, kita minoritas. Tapi saya mau katakan, belajar dari kisah budak perempuan kecil ini saudara. Beritakan kabar baik, dimanapun, kapanpun, baik tidak baik keadaan kita. Yang setuju katakan amin saudara. Amin. Saya percaya di luar sana banyak orang-orang yang sedang mengalami hidup yang gelap. Banyak orang-orang sedang putus asa. Kitalah gereja Tuhan. Ini bukan anaknya Naaman. Bukan pegawai kehormatan. Dia cuma seorang budak kecil. Tapi dia waktu menyampaikan kabar baik. Dia selalu menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik. Sampaikan saja saudara. Masalah nanti sembuh gak sembuh bukan urusan kita. Kita bukan Tuhan. Yang penting kita menyampaikan kabar baik. Hari ini mari kita pulang dari tempat ini kita sebagai gereja Tuhan. Kita menjadi lilin yang kecil di tengah kegelapan dunia. Amin saudara. Amin saudara. Ada banyak orang butuh Tuhan. Ada banyak orang seperti hidupnya seperti Naaman, tragis saudara. Beritakan firman dimanapun. Singkat cerita pergilah Naaman menemui Elisa. Kita kembali kita baca ayat 9 saudara. Ayat 9, 2 Raja-Raja 5 tadi ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sebab berkata, gusar itu marah saudara ya. Antara bingung dan marah, saudara. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukan? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, cuman mandi dan engkau menjadi tahir. 14. Maka turunlah ia menamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Singkat cerita, Naaman datang ke rumah Elisa. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita akan belajar 2 hal hari ini. Apa yang menjadi penghalang untuk kita mengalami pemulihan? Padahal pemulihan Tuhan sudah sediakan. Kasih karunia Tuhan sudah berikan. Keselamatan Tuhan sudah berikan. Kebaikan semua yang kita butuhkan, perlukan sebagai anak, sebagai pewaris kerajaan surga, sudah Tuhan pulihkan. Sudah Tuhan berikan dan sediakan. Tapi kadang-kadang hal yang sepele yang ada masih dalam hidup kita, yang menjadi penghalang dalam setiap kehidupan kita. Penghalang yang pertama, next. Penghalang pertama adalah harta dan tahta. Harta dan tahta ini bukan sekedar uang yang kita miliki, bukan saudara. Tapi ini berbicara tentang harga diri dan kesombongan kita. Karena di ayat 11 tadi dikatakan, Naaman itu tersinggung. Waktu dia datang kepada rumah Elisa, ternyata Elisa gak nemuin ini Naaman. Naaman marah saudara. Naaman bilang gini, loh kamu gak tahu siapa saya ya Elisa? Bangsa Israel hari itu kalah saudara. Karena seorang yang namanya Naaman. Terbukti ada budak Israel ikut di dalam rumahnya saudara. Raja Israel pun bahkan takut dengan Naaman. Makanya Naaman marah. Kenapa Elisa gak keluar? Kok cuman kacungnya yang keluar? Budaknya, suruhannya yang keluar. Dan yang terlebih membuat Naaman ini marah, karena dia tersinggung.
Karena dia nggak dihormati. Karena dia punya tata. Bahkan dikatakan dia mungkin punya harta. Dibawa tadi berapa saudara? Emas dan perak yang begitu luar biasanya saudara, oleh raja. Naaman tersinggung karena dia merasa direndahkan. Karena dia cuma disuruh mandi di sungai Yordan. Makanya di ayat 12 Naaman bilang gini, apa enggak ada sungai yang lebih bersih daripada sungai Yordan? Bukankah sungai di Abana dan Parpar itu lebih bagus? Saya mungkin bisa bayangkan sungai Abana dan Parpar ini seperti tempat pemandian raja-raja saudara ya. Jakusinya para pejabat saudara. Naaman berpikir, apa Tuhan gak bisa buat mujizat di tempat yang terhormat? Apakah Tuhan gak bisa, Elisa gak bisa lakukan mujizat dengan cara yang terhormat? Keluar nemuin saya, tumpang tangan, saya sembuh. Gak perlu mandi-mandi, apalagi mandi di sungai yang kotor. Waktu saya baca ini saya bingung. Kenapa Naaman gak mau mandi di sungai Yordan? Karena memang sungainya kotor saudara. Tapi tahukah saudara, bagi Naaman sungai Yordan itu kotor. Tapi bagi Elisa sungai Yordan adalah tempat mujizat. Naaman gak tahu tentang sungai Yordan. Tahukah saudara, sungai Yordan beberapa kali terjadi mujizat di sungai Yordan. Waktu Yosua dan bangsa Israel, mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan, saudara. Dan terjadi mujizat di sungai Yordan. Waktu rombongannya Yosua, pasukannya Yosua 4.000 orang. Mereka berjalan di, jangan saudara katakan sungai, bayangkan sungai Yordan itu sungai kecil saudara ya. Kali got di depan rumah saudara yang saudara melangkah bisa. Enggak saudara. Itu sungainya sangat besar, sangat dalam, arusnya sangat kencang saudara. Orang kalau nyemplung situ bisa hanyut, bisa mati saudara. Itu sungai Yordan. Tapi waktu Yosua menginjakkan kakinya di sungai Yordan, apa yang terjadi? Itu sungai terbelah. Kalau nanti saudara baca kisah Yosua 4, dikatakan sungai terputus. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi kuasa Tuhan. Mujizat terjadi di situ. Mujizat terjadi kedua. Alkitab tulis tentang sungai Yordan adalah waktu Yesus datang ke dunia. Dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Waktu Yesus dibaptis, membenamkan tubuhnya, hidupnya di sungai Yordan. Dia bangkit keluar, surga terbuka. Surga bilang gini, turun merpati, inilah anakku yang kukasihi. Di sungai Yordan terjadi perjumpaan ilahi. Di sungai Yordan kasih karunia turun. Tapi bagi orang yang gak ngerti tentang sungai Yordan adalah tempat yang paling memalukan, paling mengerikan, adalah tempat yang paling merendahkan dalam hidupnya. Apa itu sungai Yordan dalam kehidupan kita? Sungai Yordan berbicara tentang bagaimana kita melepaskan gengsi kita. Sungai Yordan adalah hal di mana kita harus melepaskan jubah-jubah tahta kita, melepaskan harta kita. Naaman hari itu dia harus melepaskan jubahnya di sungai yang kotor, di sesuatu yang gak terhormat. Berapa banyak seringkali kita ini hanya gara-gara harga diri kita saudara. Kita tidak bisa mengakui kesalahan kita. Berapa minggu yang lalu saya sampaikan, hal yang paling terberat buat manusia, termasuk saya saudara ya, manusia yang namanya Lukas. Ini adalah mengakui kesalahan. Mengakui ya saya salah. Ya saya lemah di situ. Ya saya masih banyak dosa. Masih banyak hal yang saya sembunyikan. Itu hal yang paling berat saudara. Tapi yang paling mudah buat hidup kita semua manusia adalah apa saudara? Melihat kesalahan orang lain ya, makanya ada sebuah game itu ya yang lucu saudara ya. Tulis 5 kebaikan pasanganmu. Waduh saudara, nemu 1 aja sulit saudara ya. Tapi tulis 10 kejelekan pasanganmu. Wah cepat sekali saudara ya. 1 menit kelihatan. Tapi untuk melihat keburukannya sendiri sulit. Sebenarnya bukan sulit, gak mau lihat.
Malu. Seperti seolah-olah kita ini penghinaan dalam hidup kita. Seperti yang persis dialami oleh Naaman. Makanya orang itu kalau semakin jabatannya semakin tinggi, maunya kan minta semakin dihormati. Sulit untuk mengakui kesalahan. Sampai ada anekdot itu begini saudara ya. Anekdot itu unen-unen ya. Pasal pertama, bos pimpinan tidak pernah salah. Kan gitu saudara ya. Pasal kedua, jika bos atau pimpinan salah maka lihat pasal yang pertama. Artinya apa saudara? Gak pernah mau salah saudara. Ya, berapa banyak kita suami-suami, kita ego kita lebih tinggi. Kita mempertahankan harga diri kita mempertahankan ego kita. Padahal kita tahu, kita sadar kita salah. Banyak pasangan-pasangan yang bercerai, pasangan-pasangan yang hancur. Bukan karena masalahnya gak selesai, tapi memang karena satu dengan yang lainnya gak ada mau yang ngalah saudara. Satu dengan yang lainnya gak ada yang mau melepaskan pengampunan. Satu dengan yang lainnya gak pernah ada yang mau saling maaf ya, aku yang salah. Satu hari saya ini ketemu dengan seseorang pengusaha saudara ya. Dia sudah cukup ya mungkin sekarang umurnya sekitar 60 tahun saudara ya. Dia pengusaha sukses, anak Tuhan juga ya. Kami bercerita, saya tanya, saya panggilnya Koh, gimana rumah tanggamu katanya happy aja. Oh siapa bilang ya, kami ini sejak dulu menikah pertama kali, apalagi awal-awal dulu pernikahan, breng terus ya, berkelahi terus, gak selesai-selesai. Ya sampai jujur kami ini capek dengan kehidupan, dengan pernikahan. Sampai kami punya kesepakatan ya, dia punya kesepakatan gini, hari ini kalau terjadi perkelahian ya, yang laki diem ya, yang istri boleh marah gitu ya, boleh ngamuk-ngamuk, boleh emosi, tapi yang laki harus diem ya. Saya harus diem. Lah gantian, besok juga sama gitu ya. Kalau terjadi breng ya, gantian. Istri harus diem. Artinya begini saudara, harus ada satu pihak yang mau merendahkan hatinya, melepaskan jubahnya, melepaskan tatanya. Berapa banyak seringkali kita merasa bahwa suamiku gak bisa kerja, ini semua uang dari aku, ini karena aku, makanya terjadi perkelahian. Sementara sang suami juga gak mau direndahkan, tidak bisa menerima dirinya dalam kehidupan saudara. Emosi ketemu emosi, yang terjadi adalah semakin perpecahan. Apa yang menjadi sungai Yordan kita hari-hari ini? Meskipun itu tampaknya buruk, tapi percayalah, di situ akan ada mujizat. Amin saudara. Setiap masalah apapun akan terbelah jika kita mau terbenam di dalam sungai Yordan. Kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan orang. Mungkin kita enak aja Pak dia diberi maaf, dia nggak tahu diri. Saya kan yang semakin direndahkan. Saya ini yang ditipu, saya ini yang dikucilkan, saya yang diomongin gak baik. Masa saya memaafkan? Tapi kalau itu memang Tuhan suruh, itu menjadi sungai Yordan dalam kehidupan kita. Dia yang meninggalkan saya Pak, dia yang berselingkuh dulu. Dia yang marah-marah saya suka dipukuli, masa saya memberi maaf? Makanya firman Tuhan bilang apa? Berapa kali Tuhan kami harus mengampuni? 7 kali? Tuhan bilang enggak. 7 kali itu berat loh saudara, mengampuni 7 kali saudara. Orang yang sama, masalah yang sama saudara, mengampuni 7 kali itu berat. Amin ya, betul saudara ya. Tapi Yesus bilang apa? Bukan 7 kali, tapi 7 kali 7. Artinya apa? Sempurna. Pengampunan bukan untuk merendahkan kita. Pengakuan dosa, pengakuan kesalahan kita, mengakui kesalahan kita. Bukan untuk mempermalukan kehidupan kita. Kalau Tuhan mau kita melakukan sesuai dengan firman, bukan membuat kita malu, membuat kita hancur, membuat kita gak ada harga, bukan. Tapi justru itu adalah kesempatan. Kita ini akan dibawa Tuhan ke dalam kemuliaan Tuhan.
Saya sangat diberkati dengan firman yang disampaikan Pak Erastus, saudara. Satu hari saudara saya kirim saya potongan cuplikan video. Dia bilang gini, orang Kristen ini seringkali kan berdoa gini, Tuhan permuliakan namamu dalam hidupku. Biarlah kemuliaanmu tinggal dalam hidupku. Kita ini diibaratkan sebagai emas, ya. Tuhan itu pengrajinnya. Emas yang bagus adalah emas kalau yang digosok. Betul ya, saya ini bukan toko emas. Tapi saya percaya kalau emas yang kilap, yang bagus, itu yang kilap. Artinya dia harus mengalami digosok. Untuk jadi kilap gak bisa otomatis. Digosok, dilihat, oh kurang kilap ini. Digosok, terus digosok, saudara, dipoles terus. Sampai kapan? Pengrajin ini akan berhenti menggosok sampai dia bisa melihat wajahnya di emas yang dia gosok, saudara. Sampai wajah pengrajinnya ada, nempel. Tuhan akan memproses dalam setiap kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai wajahnya tinggal di dalam hidup kita. Sampai semua orang bisa melihat wajah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada quote yang bagus dari seorang pendeta Cornelius Wing, saudara. Bisa ditampilkan, Pak? Saudara bisa baca, dikatakan demikian. Sebuah fakta yang aneh bahwa banyak orang lebih milih penghukuman yang selamanya daripada apa, saudara? Koreksi yang sementara. Ya, saudara terjemahkan sendiri. Hal yang kedua, saya akan cepat saja. Hal yang kedua, tembok kedua yang perlu kita singkirkan adalah ketidaktaatan, saudara. Tuhan mau kita memiliki hati yang taat, hati yang baru, hati yang taat. Dalam Yeskiel 36 ayat 26 firman Tuhan katakan demikian. Ini saya dapat di tahun baru, saudara, ya. Firman ini. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian kata firman Tuhan. Orang kalau ke dokter karena dia sakit. Nah, kalau dia ke dokter, dia sakit dan pulang, tentunya harusnya kan sembuh. Demikian juga kalau saudara ke salon. Ngapain saudara ke salon? Karena saudara sadar, wah penampilan saya ini sudah awut-awutan, Pak. Rambut sudah jemburek ke sana ke sini ya. Kuku sudah seperti kuntilanak gitu, saudara ya. Wajah ini sudah seperti setan, seperti pocongan, Pak. Perlu yang namanya pedikur, manikur ya. Facial atau facial gitu ya. Perlu dirawat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu saudara datang ke salon, kapster salonnya, pegawai salonnya bilang, Bu, rambutnya perlu dikeramasin, perlu dismoothing gitu ya, perlu dikasih obat, perlu dipotong yang rapi. Karena sudah jemburek, Bu, seperti kena strum gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara bilang, enggak mau. Semua yang dinasihatkan oleh karyawan salon, saudara tolak. Saya percaya saudara pulang akan tetap sama keadaan saudara. Atau saudara punya mobil rusak dan waktu mobil itu saudara bawa ke bengkel dan pegawai bengkelnya teknisinya bilang, Pak, ini harus dibongkar ini, Pak, harus diberi oli, bautnya harus diganti, karetnya harus diganti. Kalau enggak mobil ini tetap enggak bisa jalan. Dan saudara tetap dengan keras hati, ya, mekangkang istilahnya, basa Jawa nih, nggak mau. Udah, saya maunya pokok ini beres tapi tanpa dibongkar, ya, tanpa diberi apa-apa, tanpa diganti. Kira-kira bisa, saudara? Apakah saudara bisa membawa pulang mobil saudara menjadi baik, menjadi benar? Saya katakan mustahil. Gak ada cara lain. Kita harus taat, harus mempunyai hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Supaya kita ini bisa mengalami yang namanya pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak seringkali kita nih datang ke gereja, kita rindu, Tuhan pulihkan dalam hidupku, Tuhan pulihkan pekerjaanku, pulihkan rumah tanggaku, keluargaku.
Tuhan bahkan pulihkan karakter-karakter dalam hidupku. Ini loh Tuhan. Ada sesuatu yang saya lemah, saya kurang. Ada sesuatu yang saya sering jatuh dalam dosa di titik ini. Tapi waktu Tuhan berikan, bertobat nak. Ampuni. Tinggalkan masa lalu. Kita gak pernah punya ketaatan, saudara. Hari itu Naaman juga sama. Karena egonya, karena harga dirinya yang terlalu tinggi, yang terlalu mahal, dia gak mau. Karena dia tahu kalau dia harus mandi, dia harus buka itu baju semuanya. Dia harus telanjang, saudara. Malu dong seorang pejabat. Mandi di comberan. Seolah-olah mandi di comberan. Ditelanjangi, dihina. Tapi apa yang dilakukan oleh Naaman? Dia sadar. Waktu dia memiliki ketaatan, dia mandi, dikatakan dia mandi 7 kali. Arti kata 7 adalah sempurna. Dia mengizinkan Tuhan selidiki hatiku dan batinku Tuhan. Masih gak sembuh, dia mandi lagi saudara. Oh masih ada sisa sedikit. Dia mandi lagi, dia jebur lagi. Dia mengizinkan mungkin sesuatu yang berat, yang sulit. Yang sepertinya memalukan dalam hidupnya. Yang mungkin selama ini dia tutup-tutupi, orang lain gak boleh tahu. Tapi hari itu dia mau berkorban. Dia mau menang atas kehidupannya. Ayat terakhir Wahyu 2 ayat yang ke-7. Saya minta pemain worship leader singer bisa maju ke depan pemain musik. Wahyu kedua ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Bisa ditampilkan ayatnya? Oh ada ya? Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Perhatikan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dikatakan barang siapa menang. Menang atas apa? Menang atas diri sendiri, saudara. Tema kita sebulan ini, bagaimana kita ini mengalami berbalik, dipulihkan hidup kita. Dari jalan-jalan kita yang lama, dari kehidupan kita yang lama. Tuhan mau supaya kita berbalik. Dan Tuhan katakan barang siapa yang menang. Menang atas apa? Menang atas diri sendiri. Menang atas ego, menang atas harga diri. Yang terakhir, Sungai Yordan berbicara tentang hadirat Tuhan. Saya mau katakan, tanpa Tuhan, tanpa kita telanjang di depan Tuhan, tanpa kita terbuka di depan Tuhan, saudara, kita tidak akan pernah bisa pulih dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang bergumul, sifat saya ini kok masih suka marah, saya kok seringnya masih sering khawatir. Saya mau katakan, ayo pagi ini setelah ini firman, saya mengajak kita semua, ayo kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk ke Sungai Yordan yang sama, saudara. Jangan malu. Beri penyembahan. Tadi pagi istri saya cerita tentang penyembahan yang benar, yang jujur ya. Ada seorang anak muda, hamba Tuhan yang masih muda. Dia belajar bagaimana datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Menyembah dengan yang jujur. Seringkali kita kalau datang menyembah Tuhan kan bilang gini, Tuhan kau dahsyat, kau kundung batuku, engkau pembelaku, engkau perisaiku. Saudara, itu penyembahannya Daud, saudara, bukan Lukas. Makanya seringkali kalau saya nyembah itu kadang-kadang gak ada rasanya. Tapi boleh gak pagi hari ini kita datang sama Tuhan? Datang dengan menanggalkan semua jubah. Menanggalkan semua harga diri. Menanggalkan semua ego kita. Dan bilang sama Tuhan, tunjukkan Tuhan, aku ini sakit kusta loh Tuhan. Masih ada kusta Tuhan. Ini loh Tuhan. Lukas yang masih suka emosinan. Ini loh Tuhan. Lukas yang masih belum bisa mengampuni orang. Ini loh Tuhan.
Lukas yang masih sering susah untuk percaya sama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Ada sebuah lagu mengatakan, Bapa berikanku karuniakan sebuah hati yang mengasihimu Tuhan. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi biar ini menjadi doa kita pagi hari. Karuniakan sebuah Karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Yuk kita katakan sama-sama. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Saya minta musik aja main refrennya boleh. Secara lembut aja. Ayo saudara kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada banyak sakit, ada banyak kusta yang ada dalam hidup kita. Atau mungkin kita nggak tahu saudara. Tapi mungkin kita tahu, tapi kita bergumul, kita berdoa. Tapi itu nggak pernah lepas. Dan kita tahu itu kelemahan kita yang paling memalukan yang pernah ada dalam hidup kita. Mungkin masa lalu kita, mungkin perasaan-perasaan yang nggak benar yang terjadi di masa lalu dan mempengaruhi emosi kita, sehingga hidup kita secara emosional kita nggak sehat lagi, secara karakter kita nggak sehat lagi. Ayo kita datang, kita akui datang kepada Tuhan. Ini bukan masalah saudara dengan gereja, saudara dengan saya. Bahkan Elisa pun tidak mau menemui dan menumpang tangga. Karena Elisa tahu, biarlah Naaman ketemu Tuhan sendiri. Dengan hati yang penuh kerelaan untuk diselidiki. Dan pagi hari ini, ada anak-anak yang dikasihi Tuhan. Datang dengan ketulusan. Ayo saudara, saudara boleh kata, saudara bilang, Tuhan, ini aku anakmu Tuhan. Sebut nama saudara. Lukas yang gak pernah percaya sama Tuhan. Lukas yang selalu khawatir. Lukas yang masih penuh amarah. Selidiki Tuhan. Roh Kudus, alirkan sungai yang baru. Sungai Yordan terjadi di tempat ini Tuhan. Sungai Yordan terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau yang menyelidiki, Engkau yang mengambil semua kelemahan kami, semua kusta-kusta, semua penyakit kami yang kami sadar kami gak bisa selesaikan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau mengakui, pulihkan dalam nama Yesus. Kemurahan-Mu mengalir Tuhan, kemurahan-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir Tuhan. Tuhan, oh Rapasyaka, pulihkan. Oh Rapasyaka, Lembutkan hatiku, hancurkan jiwa,
sampai hati Yesus dalam. Berapa banyak seringkali saudara berputus asa. Apa orang seperti saya ini bisa pulih? Apa orang seperti saya ini bisa berubah? Saya mau katakan, mau sampaikan kabar baik buat saudara hari ini. Mungkin orang lain sudah pesimis dengan hidup saudara. Pasanganmu mungkin juga pesimis. Anak-anakmu, orang tuamu, orang lain mungkin katakan hal yang buruk dan katakan kamu gak bisa berubah. Tapi saya mau katakan kabar yang baik. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Dan dia rela disalibkan, dia rela mati, dan dia rela dicambuk, dia rela ditelanjangi. Karena dia sadar, karena Tuhan yakin, karena Yesus yakin, saudara bisa berubah, manusia bisa berubah. Dan hari ini Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, saudara, kita datang pada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan gerejamu, Tuhan. Engkau yang memulihkan gerejamu sekali lagi, Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami tahu tahun ini kami akan berjalan bersama Tuhan. Semua yang gak baik, semua mesir-mesir, semua masa lalu, semua perbudakan, roh-roh perbudakan akan hancur, akan lepas di dalam nama Yesus. Akan tertinggal di padang gurun ini Tuhan. Terus Tuhan perbaharui Tuhan. Sampai kami ini layak masuk di dalam tanah perjanjian bersama Tuhan. Bukankah Engkau Tuhan pahlawan kami? Bukankah Engkau Tuhan pembela kami? Engkau gembala kami yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati urapi setiap anak-anakmu, gerejamu pagi hari ini Tuhan. Bahkan kepada setiap kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Jika ada yang gak benar Tuhan, Engkau selidiki Tuhan. Engkau perbaharui kami Tuhan. Engkau yang menegur setiap kami Tuhan. Engkau berikan kami kesanggupan untuk kami ini hidup benar, kudus, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Itu sore buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita pagi hari ini. Kita membawa persepuluhan persembahan. Ada sampul misi yang akan dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa di tempat ini. Ada tambahan pengumuman saudara bahwa gereja sudah membuka kembali pelayanan penyerahan anak di setiap minggu ketiga setiap bulannya. Jika saudara punya anak-anak yang akan diserahkan kepada gereja, saudara nanti bisa menghubungi sekretariat, sebab pelaksanaannya juga tidak di dalam ibadah, tetapi akan ada pelayanan tersendiri saudara ya. Untuk teknisnya nanti saudara bisa bertanya ke sekretariat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri membawa persembahan dan kita akan tutup dalam doa saudara. Terima kasih Tuhan buat segala berkat keuangan, harta, kekayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tahu semuanya daripada Tuhan. Kami ini hanya pengelola. Karena itu kami tidak pernah khawatir dengan apa kehidupan kami. Sebab Tuhan yang selalu sediakan bahkan lebih dari cukup dari apa yang kami butuhkan, perlukan. Karena itu kalau kami membawa persembahan ini Tuhan, ini tanda bahwa kami bersyukur Engkau telah melimpahkan yang baik Tuhan. Kami membawa persembahan ini, kami sadar bahwa semua dari Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan harta kami Tuhan. Berkati setiap taburan, setiap perpuluhan, setiap benih-benih yang anak-Mu tabur. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, kalau ada yang mengalami sakit, penyakit, semua kelemahan tubuh Tuhan juga sembuhkan Tuhan, pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan buat negara bangsa kami ini Tuhan. Kami mau melepaskan shalom, kami mau melepaskan damai sejahtera, kami mau melepaskan kesembuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat vaksin yang ada untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya tahun ini bangsa ini akan pulih Tuhan. Amen. Ekonomi akan pulih, kekuatan kesehatan akan pulih di dalam nama Yesus. Sebab tangan-Mu ada atas bangsa kami ini Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama, membuka tangan kita untuk menerima segala berkat Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi penguasa, menjadi Tuhan, menjadi Raja di atas kehidupan kami. Kau yang atur segala hidup kami, bahkan sampai masa depan kami, anak cucu kami, semuanya Tuhan. Kami percaya tidak akan pernah meminta-minta, sebab kami bukan menyembah Allah buatan manusia. Kami menyembah Allah pencipta langit,
bumi dan alam semesta yang memiliki segala sesuatu dalam kehidupanmu Tuhan. Dan terima kasih, pulanglah dengan segala berkat, damai sejahtera, sukacita yang surga telah sediakan dengan limpahkan, dan terlebih hadirat Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara.